Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Indrajaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis korelasi dan juga regresi. Apa sih analisis korelasi dan regresi itu? Baiklah, adapun topik utama yang akan kita bahas, yang pertama, bagaimana tujuan dari analisis korelasi dan juga regresi, kemudian bagaimana bentuk statistik dan juga jenis analisisnya, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita menerapkan metode statistik ini dalam sebuah contoh kasus. Baiklah, adapun tujuan dari analisis korelasi itu di mana untuk mengukur sejauh mana hubungan antar variabel. Jadi, di sini kita akan melihat seberapa besar dampak dari suatu variabel itu terhadap variabel yang lainnya. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana itu korelasi. Jadi di sini dikatakan adanya korelasi itu, misalkan kita ambil contoh mengenai seorang pria dan juga wanita. Jadi dikatakan adanya korelasi itu apabila mereka keduanya saling menyukai. Dan jika tidak terdapat korelasi itu apabila keduanya tidak saling menyukai. Jadi ini adalah salah satu contoh ilustrasi singkat untuk mengenai korelasi. Adapun yang selanjutnya yaitu analisis regresi, di mana analisis regresi ini lebih berfokus pada untuk membuat sebuah pemodelan untuk prediksi. Dan regresi biasa disebut dengan adanya hubungan sebab akibat. Adapun untuk ilustrasi dari analisis regresi ini saya berikan sebagai berikut. Ilustrasinya ini tentang mengenai frekuensi hujan. Jadi di sini frekuensi hujan akan mempengaruhi seseorang untuk menggunakan sebuah payung dan juga akan mengakibatkan terjadinya sebuah banjir. Jadi di sini dapat diartikan bahwa hujan akan mempengaruhi seseorang menggunakan sebuah payung. Namun tidak untuk sebaliknya. Jadi, dan perlu kita ketahui dalam statistik bahwa jika berpengaruh pasti ada hubungan atau korelasi. Namun jika berhubungan belum tentu berpengaruh. Dan ini adalah poin penting dalam analisis korelasi dan juga regresi. Dalam regresi itu adalah hubungannya hanya satu arah dan tidak untuk sebaliknya. Oke, di sini kita akan membahas tentang poin-poin penting dari analisis korelasi dan juga regresi, di mana pada jenis hubungan saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis korelasi negatif, nol dan juga positif. Dan selanjutnya di metode korelasi yang paling umum digunakan itu di sini ada metode Pearson-R, Spearman-Rho dan juga Kendall-Stau. Dan setelah itu kita masuk ke materi regresi linear yang dibagi atas dua, yaitu linear sederhana dan juga berganda. Dan yang selanjutnya itu adalah analisis regresi non-linear. Untuk topik pembahasan pertama yaitu mengenai jenis hubungan korelasi positif. Adapun contoh dari analisis korelasi positif itu mengenai tinggi badan dengan berat badan. Artinya jika tinggi badan seseorang semakin tinggi, besar, artinya berat badan seseorang ini juga akan semakin berat atau banyak. Jadi di sini dikatakan positif itu apabila menandai adanya garis lurus yang semakin meningkat. Dan juga positif di sini terbagi atas dua, ada positif kuat dan juga ada positif lemah. Yang artinya yang kuat ini dapat diartikan bahwa titik-titik dari sebuah data ini cenderung mendekat di suatu garis linear. Jadi dikatakan kuat itu karena semakin tinggi badan seseorang ini akan mempengaruhi juga terjadinya berat badan yang semakin tinggi. Dan di sini juga dikatakan korelasi positif lemah itu apabila titik-titik data ini itu tersebar dari data-data garis lurus ini dan juga akan menandakan adanya garis lurus yang tidak terlalu signifikan. Baiklah, selanjutnya juga ada disebut dengan korelasi negatif ini ditandai dengan adanya garis linear yang menurun. Dan di sini kita dapat mengambil contoh mengenai intensitas olahraga dengan risiko kanker. Yang artinya bahwa semakin banyak intensitas olahraga seseorang itu akan menurunkan risiko kanker. Jadi di sini disebut dengan analisis korelasi negatif karena semakin besar intensitas olahraga, maka akan semakin menurun risiko kanker tersebut. Dan selanjutnya di sini ada korelasi nol, di mana korelasi nol itu tidak terdapat pengaruh antar kedua variabel. Di sini kita ambil contoh
tentang jumlah teh dengan kecerdasan, yang artinya jumlah seseorang meminum teh ini tidak akan mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Jadi ini bisa disebut dengan korelasi nol atau tanpa adanya korelasi karena tidak saling mempengaruhi. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke metode korelasi, di mana metode korelasi yang paling umum digunakan yaitu metode Pearson correlation, yaitu untuk mengukur hubungan linear antar dua variabel. Adapun rumus dari korelasi Pearson itu diberikan sebagai berikut, dan kisaran nilai antara korelasi itu dari -1 sampai 1. Baiklah, kita masuk ke contoh sampelnya atau contoh datanya, yaitu tentang data jumlah jam belajar siswa dan juga nilai ujian siswa. Di sini kita ingin melihat seberapa besar hubungan antara dua variabel ini. Dan berikut adalah data yang diberikan untuk jumlah jam belajar dan juga nilai ujian. Adapun langkah pertama yaitu kita menghitung nilai x kuadrat, y kuadrat, dan juga xy sesuai dengan rumus yang ada di korelasi Pearson. Dan cara perhitungannya itu dengan mempangkat duakan antara nilai 5 sehingga didapatkan 25. Kemudian mempangkat duakan antara 85 sehingga dapat 7225. Begitupun sebaliknya untuk x kali y, artinya perkalian antara 5 kali 85 dan seterusnya. Dan didapatkanlah nilai sebagai berikut. Dan setelah itu kita rangkum nilai tersebut ini ke dalam sebuah notasi. Misalkan sigma x ini artinya nilai penjumlahan antar semua nilai yang ada di variabel x. Sehingga didapatkan nilai 55. Kemudian begitupun sebaliknya untuk sigma y dan seterusnya. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam rumus korelasi dan didapatkan nilai korelasi sebesar 0,87. Artinya, ini terdapat hubungan korelasi positif yang sangat kuat karena di mana nilai R-nya ini hampir mendekati nilai 1 sehingga dikatakan dengan positif kuat. Yang artinya di sini jumlah jam belajar dengan nilai ujian kelompok siswa ini memiliki korelasi hubungan yang kuat. Selanjutnya di sini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak jam belajar siswa, maka nilai hasil ujian kelompok siswa ini akan semakin tinggi. Jadi ini menandakan adanya korelasi hubungan positif yang kuat. Selanjutnya saya akan mengambil contoh tentang pembahasan Spearman rank, di mana Spearman rank ini untuk mengukur tingkat hubungan antar dua variabel dengan mempertimbangkan peringkat. Jadi di sini berfokus pada data peringkat. Selanjutnya, adapun cara kerja untuk korelasi Spearman itu dapat diberikan sebagai berikut, di mana pertama-tama kita akan memberikan peringkat ke setiap data dalam urutannya. Setelah itu kita menghitung perbedaan peringkat tersebut, dan yang terakhir kita hitung korelasi Spearman dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, setelah itu kita masuk ke sebuah contoh soal. Di sini kita ingin melihat korelasi antara tingkat kedisiplinan dan juga kinerja seorang karyawan di suatu perusahaan. Jadi di sini kita akan mencoba menggunakan metode korelasi rank Spearman yang diberikan sebagai data sebagai berikut. Kemudian adapun langkah-langkahnya itu diberikan sebagai berikut. Yang pertama kita mengurutkan data variabel x, di mana di sini peringkat 1 itu ditandai dengan nilai yang paling tinggi, di mana jika kita lihat di peringkat 1 itu adalah 92. Kemudian peringkat kedua yaitu 80 dan seterusnya sehingga didapatkan peringkat yang paling rendah yaitu adalah 44. Begitupun untuk peringkat Y itu kita lihat 89 itu adalah peringkat pertama, peringkat kedua yaitu adalah 80 dan 80. Karena di sini ada dua peringkat yang sama, maka kita ambil nilai tengah antara peringkat 2 dan 3 itu menjadi peringkat 2,5. Sehingga nantinya akan dilanjutkan ke peringkat 4 dan seterusnya. Setelah itu kita mengukur atau menghitung nilai distance atau jaraknya. Jaraknya itu dengan cara mengukurangkan antara 4,5 dikurang 2,5, didapatlah 2. Kemudian setelah itu kita pangkat duakan dan didapat 4. Begitupun seterusnya sehingga kita dapatkan rangkuman dari sigma D yaitu sebesar 31,5. Adapun untuk rumus dari rank Spearman itu kita dapatkan nilai korelasi sebesar 0,809. Yang artinya di sini terdapat hubungan positif yang kuat antara tingkat kedisiplinan dan juga kinerja suatu karyawan.
yang artinya semakin disiplin seseorang, maka akan meningkatkan kinerja seseorang itu semakin tinggi juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode Kendall-Stau, di mana di sini Kendall-Stau hampir sama dengan metode Rank-Spearman dengan menggunakan data ordinal atau data peringkat. Namun di sini di Kendall-Stau itu mengukur tingkat kesamaan maupun perbedaan dalam peringkat antar dua variabel. Adapun cara kerja dari korelasi Kendall-Stau itu sama dengan Spearman rank, yaitu yang pertama memberikan peringkat ke setiap data dalam urutannya. Setelah itu kita menghitung perbedaan peringkat tersebut, dan yang ketiga di sini kita hitung nilai pasangan konkordan dan juga diskordannya. Dan setelah didapatkan, maka kita masukkan ke dalam rumus korelasi Kendall-Stau. Adapun rumus dari korelasi itu diberikan sebagai berikut. Baiklah, kita ambil ke sebuah contoh yang sama pada data sebelumnya, yaitu tingkat kedisiplinan dan juga kinerja seorang karyawan dengan menggunakan metode korelasi Kendall-Stau. Adapun nilai perhitungan dari korelasi Kendall-Stau itu diberikan sebagai berikut. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang paling terbesar hingga yang paling terkecil, yaitu di mana yang paling terbesar adalah 92, kemudian di variabel Y ini mengikut dari nilai sort X, di mana di sini dapatkan 92, kemudian nilai sort Y itu dapatkan 89. Jadi ini merupakan pasangan dari variabel X. Jadi selanjutnya di variabel X yang kedua yaitu 80 didapatkan 80. Setelah itu pasangan dari 80 itu adalah 79 yang dapat dilihat sebagai berikut. 80, 79. Kemudian yang kedua 77, 76 didapatkan dengan pasangan dari angka 77 kemudian 76 dan seterusnya. Setelah itu kita hitung ranknya, di mana ini adalah peringkat pertama sampai peringkat 10. Setelah itu yang kedua di rank Y itu peringkat pertama adalah tetap 89, kemudian peringkat kedua di rank Y itu adalah ini nilai 80 dan seterusnya. Setelah didapatkan nilai peringkatnya, kemudian kita hitung nilai konkordan dan diskordannya. Cara mendapatkan nilai 8 ini kita hanya fokus pada rank Y karena rank X sebelumnya ini sudah terurut, dan sedangkan nilai rank Y ini belum terurut. Jadi kita urutkan dengan menghitung nilai konkordan dan juga diskordannya. Cara mendapatkannya itu yang pertama didapatkan adalah positif, di mana di sini kita fokus pada konkordan pertama, yaitu data yang pertama. Jika dikatakan konkordan atau positif itu apabila nilai 1 ini lebih besar daripada nilai yang akan dibandingkan. Misalkan kita bandingkan nilai 1 apakah lebih besar daripada 4, ya maka dituliskan positif. 1 lebih besar daripada 5 dikatakan positif, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai konkordan dan diskordan untuk nilai 4. Adalah nilai 4. Jadi di sini kita hanya menghitung konkordan untuk data yang selanjutnya. Jadi di sini kita hitung 4 apakah lebih besar daripada 5? Ya, positif. 4 apakah lebih besar daripada 2,5? Ternyata tidak. Jadi kita tulis negatif karena di bawah dari 4 nilai 4. Selanjutnya 4 lebih besar daripada 7, ya positif. 4 lebih besar daripada 2,5, ternyata tidak. Jadi kita tulis negatif. Jadi di sini penjumlahan antara nilai konkordan yaitu positif sebanyak 6, kemudian nilai negatif itu sebanyak 2 atau diskordannya. Begitupun seterusnya untuk nilai peringkat 5, 7 sampai seterusnya, dan didapatkanlah nilai 965 yaitu 965 dan diskordannya itu adalah 022 dan seterusnya. Setelah didapatkan nilai konkordan dan diskordannya, setelah itu kita hitung jumlah dari nilai sigma konkordan dan juga sigma D-nya. Didapatkanlah sebagai berikut, dan kita masukkan ke dalam rumus korelasi Kendall-Stau, yaitu 2 dikali sigma konkordan dikurang dengan sigma diskordan dan seterusnya, dan didapatkan nilai korelasinya itu sebesar 0,733, yang artinya bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara kedisiplinan dan juga kinerja dari suatu karyawan. Adapun kesimpulannya yaitu semakin disiplin seseorang, maka kinerja suatu karyawan itu akan semakin tinggi. Baiklah, itulah untuk metode korelasi.
Selanjutnya kita akan masuk ke metode regresi linier sederhana, di mana regresi linier sederhana itu hanya berfokus pada satu variabel prediktor dan juga variabel y untuk mencari pola hubungan sebab akibatnya, di mana rumus dari model regresi sederhana itu dirumuskan sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita akan mencari persamaan regresi untuk melakukan prediksi. Jadi dirumuskan sebagai berikut, yaitu beta 0 topi ditambah dengan beta 1 topi untuk X1i. Setelah didapatkan model persamaannya, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model, di mana evaluasi model ini untuk mengetahui seberapa bagus model yang terbentuk dengan menggunakan model regresi sederhana ini. Jadi ada dua metode yang digunakan, yaitu metode koefisien determinasi atau biasa disebut dengan R-square. Kemudian bisa juga menggunakan metode yang kedua, yaitu root mean square error. Dan perlu diketahui bahwa semakin besar nilai R-square itu, maka bisa dikatakan semakin bagus model yang terbentuk. Dan artinya semakin bagus semakin tepat kita menggunakan variabel X ini untuk memprediksi variabel Y. Itu dikatakan untuk model yang bagus. Namun untuk dikatakan model yang buruk, yaitu apabila nilai R-square-nya itu semakin rendah, yang artinya ini menandakan bahwa variabel prediktor yang dipilih ini kurang sesuai untuk memprediksi nilai variabel Y-nya. Baiklah, kita akan masuk ke sebuah contoh kasus di mana di sini kita akan mengambil sebuah data, misalkan PT Sentosa, dan ingin melihat bagaimana pengaruh biaya promosi dengan hasil penjualan yang dihasilkan. Di sini kita akan menguji taraf signifikansi sebesar 5%, dan adapun pertanyaan-pertanyaannya bisa kita lihat sebagai berikut, yaitu adanya bagaimana variabel prediktor dan variabel responnya, bagaimana bentuk hipotesis, dan bagaimana model dan persamaan regresinya. Di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana variabelnya, apa saja variabelnya, yaitu variabel prediktor itu didefinisikan sebagai variabel yang digunakan adalah variabel promosi. Kemudian variabel respon itu kita definisikan untuk variabel penjualan. Karena seperti yang diketahui bahwa semakin tinggi promosi, maka tingkat penjualan juga akan semakin tinggi. Itu adalah ilustrasi awal untuk memahami variabel prediktor dan variabel respon. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan uji hipotesis bagaimana pengaruh dari variabel prediktor terhadap variabel respon. Adapun hipotesisnya itu di mana hipotesis 0 ini berbunyi tentang tidak ada pengaruh, yang artinya tidak ada pengaruh terhadap promosi terhadap penjualan. Yang artinya di sini kita dapat melihat ada angka 0 yang artinya tidak ada sama sekali untuk memahami dari metode hipotesis. Kemudian yang kedua, yaitu hipotesis satunya itu adalah ada pengaruh promosi terhadap penjualan. Dan ini hipotesis bisa dituliskan sebagai berikut dalam sebuah notasi. Baiklah, adapun pengerjaan untuk analisis regresi ini kita bisa menggunakan metode software statistik. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita input data tersebut ke dalam sebuah SPSS yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian langkah-langkah analisis regresi sederhana itu dapat dilihat sebagai berikut dengan memilih menu regresi dan linear. Setelah itu kita masukkan variabel-variabel yang diperlukan dalam analisis regresi. Oke, kemudian kita dapatkan nilai hasil korelasi sebagai berikut. Adapun dari tabel koefisien di sini dapat kita lihat untuk variabel promosi terhadap variabel Y itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan karena ini ditandai dengan adanya nilai p-value yang lebih kecil daripada 0,05, di mana p-value-nya itu sekitar 0,0001 atau di bawah dari 0,001. Yang kesimpulannya adalah terdapat pengaruh. Kemudian adapun model persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut, di mana Y adalah penjualan, X adalah promosi, dan N-nya tadi adalah sebanyak 15. Dan persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut dengan mengambil nilai dari 117, kemudian 3,887. Adapun interpretasi model bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah, promosi akan meningkatkan rata-rata penjualan sebesar 3,87, yang mana di sini dapat kita lihat yaitu sebesar 3,87 apabila kita mengganti nilai X sebesar 1.
Oke, selanjutnya, adapun untuk melakukan evaluasi model, kita dapat melihat tabel model summary, di mana dapat dilihat dari nilai R-square ini dikatakan baik karena hampir memenuhi 100%, di mana nilai koefisien determinasi ini sebesar 83,82%, yang artinya model yang digunakan ini cukup baik dalam melihat variasi data dalam peningkatan hasil penjualan. Dan sisa dari 27% ini merupakan faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi model. Bagaimana melakukan prediksi model? Yaitu dengan cara yang pertama, misalkan kita mengabaikan biaya promosi atau mengasumsikan bahwa X sama dengan 0, maka rata-rata penjualan itu akan tetap memperoleh hasil penjualan sebesar 117, yang artinya apabila di sini kita hilangkan 0, maka tetap akan memperoleh hasil penjualan sebesar rata-rata hasil penjualan sebesar 111,7 juta. Namun, jika perusahaan mengeluarkan sebuah biaya promosi sebesar 26 juta, maka rata-rata hasil penjualan itu akan meningkat sebesar 2,5 juta, yang artinya di sini kita tinggal mengganti nilai X menjadi 26 sehingga didapatkan 212. Jadi dapat diartikan bahwa biaya promosi ini cukup signifikan untuk meningkatkan hasil penjualan, karena jika kita lihat sebelumnya bahwa tanpa adanya promosi kita hanya mendapatkan hasil penjualan sebesar 117 juta, 111,7 juta. Sedangkan jika kita tambahkan biaya promosi sebesar 26 juta, itu hasilnya sekitaran 2 kali lipat dari hasil penjualan, yaitu sekitar 200. Maka ini akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak ketika kita hanya mengeluarkan biaya promosi sebesar 26 juta dibanding tanpa mengeluarkan biaya promosi. Jadi, jika kita melakukan prediksi, ini akan menguntungkan bagi kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu regresi linear berganda, di mana linear berganda ini dapat ditandai dengan adanya dua atau lebih variabel prediktor terhadap variabel respon, yang dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu di mana terdapat beberapa variabel X yang akan dimasukkan dalam metode analisis regresi. Kemudian adapun persamaannya itu dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y-topi dan sebagainya. Dan di sini kita bisa menggunakan metode matriks untuk memudahkan kita dalam mendapatkan nilai penduga parameter regresi berganda. Setelah itu, kita akan melakukan evaluasi model, di mana sama hanya dengan yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode koefisien determinasi dan juga red mean square error, yang artinya semakin besar nilai R-square, itu akan semakin bagus. Oke, kita akan masuk ke contoh kasus, di mana contoh kasus ini kita ambil untuk data yang sebelumnya, namun kita akan menambahkan variabel outlet, yang artinya di sini kita akan menggunakan dua variabel X, di mana yaitu adalah variabel loss outlet dan juga hasil penjualan, dengan pertanyaan yang sama untuk regresi linear sederhana sebelumnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita akan mendefinisikan variabelnya, di mana variabel prediktor atau X-nya itu adalah promosi dan juga loss outlet, kemudian variabel responnya yaitu penjualan. Setelah itu kita akan menguji hipotesisnya, di mana di sini untuk regresi berganda akan terdapat dua hipotesis, di mana ada hipotesis uji bersama dan juga ada hipotesis uji parsial, yang mana untuk hipotesis bersama itu karena kita memiliki lebih dari dua variabel, sehingga kita akan menguji bagaimana pengaruh ketika kedua variabel itu mempengaruhi terhadap variabel Y. Setelah kita menguji variabel secara bersama, kita juga akan melakukan pengujian secara parsial untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel ini terhadap variabel Y. Dan ada pun langkah-langkahnya dapat dilihat sebagai berikut untuk menggunakan software SPSS. Jadi langkahnya sama, yaitu menggunakan regresi, dan setelah itu kita akan memasukkan dua variabel independen, yaitu promosi dan juga outlet. Oke, di sini kita akan mendapatkan nilai uji F, di mana kita dapat melihat tabel ANOVA, dan di sini kita dapat simpulkan bahwa karena nilai p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0, yang artinya dari dua variabel tadi itu terdapat
minimal satu variabel bebas yang berpengaruh. Untuk membuktikan secara detailnya, di sini kita bisa menggunakan metode statistik uji T untuk melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel tersebut. Karena di uji F ini, kita hanya melihat pengaruh untuk kedua variabel tersebut. Adapun untuk masing-masing variabel tersebut, kita dapat lihat di promosi bahwa ternyata nilai p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Di sini artinya terdapat pengaruh untuk variabel promosi terhadap penjualan. Begitupun juga sebaliknya untuk variabel outlet, di mana variabel outlet ini memiliki pengaruh terhadap hasil penjualan. Yang artinya kedua variabel ini cukup signifikan untuk mempengaruhi tingkat penjualan. Oke, adapun model persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut dengan melihat tabel beta koefisien korelasi ini, yaitu 64,739, kemudian 2,33, kemudian 0,54. Adapun interpretasinya hampir sama dengan metode sederhana, yaitu setiap kenaikan 1 juta rupiah atau nilai X1 itu akan meningkatkan rata-rata penjualan sebesar 2,33 juta. Namun di sini kita akan mengasumsikan bahwa luas outlet itu tetap atau tidak berubah. Kemudian setelah itu, di sini juga kita bisa tarik kesimpulan untuk sebuah variabel X2, yang mana ketika setiap terjadi kenaikan satu satuan luas outlet, itu akan meningkatkan rata-rata penjualan sebesar 0,54 juta rupiah bila jumlah promosi tetap. Oke. Setelah itu, di sini kita akan melihat evaluasi model bagaimana ketika kita menambahkan satu variabel lagi, apakah dua variabel ini akan semakin bagus atau tidak. Jadi di sini kita bisa melihat dari nilai adjusted R-square, di mana nilai adjusted R-square-nya ini lumayan sangat tinggi dibanding sebelumnya yang hanya 83%. Yang artinya dengan penambahan variabel outlet ini, itu akan sangat lebih bagus lagi dibandingkan ketika kita tidak menggunakan variabel outlet yang sebelumnya. Karena di sini dapat kita lihat bahwa nilai diagonal modelnya ini sekitar 84%. Sedangkan yang sebelumnya tadi kita hanya dapatkan sekitar 83%. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel luas outlet ini cukup sangat signifikan mempengaruhi untuk meningkatkan hasil penjualan. Baiklah, adapun untuk melakukan prediksi model itu kita asumsikan seperti sebelumnya, yaitu dengan mengasumsikan misalkan nilai biaya promosi adalah 0 dan luas outlet adalah 0, maka rata-rata hasil penjualan itu tetap akan menghasilkan sebesar 64,74 juta. Namun setelah kita menambahkan biaya promosi sebesar 26 juta dan juga memperluas outlet sebesar 1,59 meter kuadrat, itu akan menghasilkan penjualan itu sebesar 208,57 juta. Sehingga untuk perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Oke, ini adalah untuk metode regresi linear. Selanjutnya kita akan lihat ke metode regresi nonlinear. Di sini saya lebih menyarankan untuk melihat topik pembahasan selanjutnya di channel YouTube yang pernah saya bahas sebelumnya. Jadi di sini kita akan melihat lebih detail bagaimana sebenarnya metode regresi nonlinear itu dengan menggunakan Bayes decision tree. Jadi di sini cukup panjang juga karena di sini ada penerapan dari menggunakan metode koefisien regresi dengan melakukan sebuah pemodelan di sebuah website. Jadi saya hanya menyarankan di sini karena adanya keterbatasan waktu. Jadi kita cukupkan untuk sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.